Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nia dan teman-teman mahasiswa baik yang offline maupun yang online. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang penggunaan hewan uji laboratorium 1, yaitu berupa etika penggunaan hewan uji, prinsip dasar penggunaan hewan uji, dan macam-macam hewan uji laboratorium. Anggota dari tim penyaji yang pertama, saya sendiri Inga Lianti sebagai moderator, yang kedua Mbak Lufi Arifah, dan yang ketiga Mbak Arla Adela. Baik, submateri yang akan kita pelajari, yang pertama tentang etika penggunaan hewan uji, yang kedua prinsip dasar penggunaan hewan uji, dan yang ketiga macam-macam hewan uji laboratorium. Sebelum kita masuk ke ranah submateri, kita perlu tahu bahwasanya definisi umum dari hewan laboratorium itu apa gitu. Nah, hewan laboratorium itu merupakan hewan yang dipiara secara intensif di laboratorium. Itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 18. Hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Nah, kita pun nggak sembarangan menguji hewan untuk dijadikan bahan uji coba begitu. Nah, dalam hal ini menggunakan hewan coba atau hewan uji tidaklah mudah dan tidak bisa sembarangan ya, karena ada aturan mengenai animal ethics dan animal welfare. Contohnya di kampus UGM, khususnya penggunaan hewan coba, proposal penelitian itu juga harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari komisi etik masing-masing lembaga. Nah, mengapa? Karena peneliti itu bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan hewan. Penggunaan hewan dalam penelitian uji juga harus memenuhi asas kesejahteraan hewan. Nah, jadi sebelum kita menguji coba hewan tuh harus dalam keadaan terbebas dari rasa lapar maupun haus, rasa tidak nyaman, rasa sakit, rasa takut, serta stres ya. Kemudian rendahnya tingkat pengetahuan terhadap kesejahteraan hewan akan menimbulkan penderitaan bagi hewan coba tersebut begitu. Oke. Kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu tentang etika penggunaan hewan uji. Nah, penggunaan hewan uji coba itu dalam penelitian biologis meliputi yang pertama ada lead biomedis dan lead biologis, yang kedua pengembangan obat dan vaksin, yang ketiga uji keamanan, potensi, khasiat dari obat dan bahan kimia, 4. Pengembangan diagnostik baru, yang kelima penyediaan produk biologis berupa vaksin, serum, dan lain-lain, yang terakhir yaitu berupa bahan pendidikan biologi maupun kedokteran. Nah, penggunaan hewan uji coba itu bertujuan untuk apa begitu ya? Yang pertama yaitu bertujuan untuk penelitian di bidang fisiologi, farmakologi, biokimia, patologi, zoologi maupun ekologi. Yang kedua yaitu diagnostik, yang ketiga pengamatan tingkah laku hewan, dan yang keempat yaitu pada balita menguji tingkat kecerdasan anak. Next, perkembangan pemanfaatan hewan percobaan itu menurut Concit Report pada tahun 1989. Pada tahun 1600 itu penemuan sirkulasi darah dan fungsi paru-paru. Ya, pada tahun 1700 itu pengukuran tekanan darah. Pada tahun 1800 itu berupa vaksinasi untuk merangsang kekebalan penyakit menular. Pada tahun 1900 itu penemuan golongan darah ya atau sistem hormonal. Pada tahun 1920 penemuan vitamin itu berupa insulin. Pada tahun 1930 mekanisme impuls saraf ya tumor. 1940 itu berkembang lagi yaitu perkembangan embrio. 1950 aktivitas otot, metabolisme energi, mekanisme pendengaran. Pada tahun 1960 itu penemuan
monoklonal. 1970 itu fungsi otak, transplantasi antigen. Pada tahun 1980 itu pengembangan hewan transgenik, dan pada tahun 1990 itu manipulasi genetik atau cloning. Ya, jadi pada tahun ke tahun itu sangat berkembang gitu ya pemanfaatan hewan percobaan ini. Oke, next. Kebijakan dalam menggunakan hewan uji coba dapat dilihat di beberapa hal ya. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, dan yang kedua Komisi Etik Penelitian Kesehatan dan Komisi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hewan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 74 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi, dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hewan sebagai hewan laboratorium dan hewan model penelitian atau pemanfaatan organ hewan untuk kesejahteraan manusia, diterapkan ilmu kedokteran perbandingan. Di ayat kedua berbunyi, penerapan ilmu kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama harus dilakukan 1. Di bawah penyeliaan dokter hewan yang kompeten. Yang kedua, berdasarkan etika hewan dan etika kedokteran hewan. Dan yang ketiga, dan dengan mempertimbangkan kesejahteraan hewan. Gitu. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan mengenai prinsip dasar etik pelaksanaan penelitian kesehatan yang memanfaatkan hewan percobaan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang penelitian dan pengembangan kesehatan, Pasal 5 Ayat 2 yang berbunyi, pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan penerapannya dilakukan dengan memperhatikan norma yang ada atau yang berlaku dalam masyarakat serta upaya pelestarian lingkungan. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar penggunaan hewan uji. Nah, di sini ada 3 prinsip dasar etik pelaksanaan penelitian menggunakan hewan percobaan. Yang pertama yaitu mengenai 3 pilar prinsip etik penelitian, di antaranya respect for animal, yaitu setiap peneliti yang menggunakan hewan coba harus menghormati hewan percobaan tersebut. Kemudian ada beneficence, yaitu bermanfaat bagi manusia dan makhluk lain. Kemudian justice, yaitu bersikap adil dalam memanfaatkan hewan percobaan. Contoh sikap tidak adil itu yaitu hewan dibedah berulang kali untuk menghemat jumlah hewan percobaan, memakai eutanasia yang menimbulkan rasa nyeri karena harganya lebih murah. Kemudian selain 3 pilar tersebut juga ada tiga prinsip, yaitu mengenai prinsip replacement atau menggantikan, ialah menghindari sebisa mungkin penggunaan hewan di dalam penelitian. Nah, pada prinsip ini kita diminta menjajaki kemungkinan penggunaan kultur organ atau jaringan ataupun sel sebagai pengganti penggunaan hewan hidup. Kemudian ada prinsip reduction. Pada prinsip kedua, reduction itu pengurangan, ialah mengembangkan strategi penggunaan hewan dalam jumlah yang lebih sedikit untuk menghasilkan data yang serupa yang diharapkan dari penelitian. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu refinement. Nah, di prinsip ketiga ini yaitu yang artinya memperhalus, ialah upaya melakukan modifikasi di dalam manajemen pemeliharaan atau prosedur tindakan penelitian sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hewan atau mengurangi maupun menghilangkan rasa sakit dan stres pada hewan coba. Kemudian pada slide selanjutnya, menurut Tolistiawati pada tahun 2014 dalam publikasinya menyatakan bahwa kesejahteraan hewan laboratorium secara spesifik adalah suatu kondisi hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan. Nah, di ini memiliki keadaan fisiologis dan psikologi yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya yang juga sesuai dengan 5 kebebasan. Nah, di 5 kebebasan ini ada
freedom for hunger and thirst atau bebas dari rasa lapar dan haus, freedom for discomfort atau bebas dari rasa panas dan tidak nyaman. Yang ketiga yaitu freedom for pain, injury, and disease, yaitu bebas dari luka, penyakit, dan sakit. Kemudian freedom from fear and distress atau bebas dari rasa takut dan penderitaan. Dan yang kelima ada freedom to express normal behavior, yang artinya bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami. Jadi bebas rasa sakit dan rasa lapar. Bebas dari rasa lapar dan haus itu dapat dilakukan dengan pemberian pakan minum yang ada libitum dan kemudahan hewan dalam mengakses pakan dan minum kapanpun mereka kehendaki. Nah, selain itu jenis pakan yang diberikan juga haruslah sesuai dengan pakan alami dengan kandungan nutrisi yang seimbang. Kemudian, bebas dari rasa tidak nyaman itu dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal yang sesuai atau pemberian naungan maupun sarang yang sesuai. Kemudian bebas dari rasa sakit itu dapat dilakukan dengan cara program promotif, pencegahan penyakit, kemudian pengobatan sesuai dengan penyakitnya dan meminimalkan rasa nyeri. Bisa menggunakan analgesik, anestesia, dan euthanasia. Kemudian mengenai bebas dari rasa takut dan stres itu dapat dilakukan dengan menghindari prosedur atau teknik yang menyebabkan rasa takut dan stres pada hewan serta memberikan masa transisi dan adaptasi sebelum penelitian berlangsung. Contohnya pada adaptasi terhadap lingkungan baru, petugas kandang baru, pakan baru, atau prosedur baru. Kemudian yang selanjutnya yaitu bebas mengekspresikan tingkah laku alamiah atau naturalia. Nah, di bebas mengekspresikan tingkah laku ini dapat diupayakan melalui penyediaan luasan kandang yang cukup, kualitas kandang yang baik, dan teman dari hewan yang sejenis dengan memperhatikan sosialisasi, tingkah laku spesifik, misalnya cara mengambil makanan, serta program pengayaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai macam hewan uji lab. Di slide berikutnya ada penggunaan hewan uji lab. Dalam penelitian itu dapat dilihat berdasarkan diagram lingkaran di bawah ini. Ya, bisa teman-teman simak ya. Ada diagram penggunaan hewan dalam penelitian itu ada kelinci, ada krab, ada amfibi, terus burung dan lain-lain. Baik, akan saya lanjutkan. Yang pertama, mencit pada saat melakukan uji coba lab dengan cara memperlakukan diantaranya sebagai berikut. Mengangkat mencit dengan memegang ujung ekor dengan tangan kanan dan dibiarkan menjangkau kawat kandang dengan kaki depannya. Tangan kiri, kulit tengkuknya dijepit di antara telunjuk dan ibu jari. Kemudian ekornya dipindahkan dari tangan kanan ke jari manis dan kelingking. Tangan kiri hingga mencit cukup erat dipegang. Kemudian yang kedua, cara memperlakukan tikus dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Tikus dapat diangkat dengan memegang tubuh atau ekor dari belakang. Kemudian letakkan di atas permukaan yang kasar. Tangan kiri diluncurkan dari belakang tubuhnya menuju kepala dan ibu jari. Kemudian diselipkan ke depan untuk menjepit kaki kanan depan tikus antara jari tengah dengan telunjuk. Untuk selanjutnya yaitu cara memperlakukan katak. Katak dipegang pada lehernya ataupun pada badannya dengan menggunakan kain kasar ataupun lap. Hal ini karena kulit katak yang sangat licin sehingga menggunakan kain lap yang kasar. Beberapa jenis uji coba hewan beserta dampak bagi hewan. Yang pertama, iritasi mata itu menggunakan hewan uji coba berupa kelinci. Toksisitas akut menggunakan hewan tikus. Toksisitas dosis terulang menggunakan tikus. Iritasi kulit menggunakan kelinci.
sensitivitas kulit menggunakan marmut atau kelinci, toksikokinetik dan metabolisme menggunakan tikus, penetrasi dermal atau penetrasi kulit menggunakan tikus, mutagenesitas menggunakan tikus, karsinogenitas menggunakan tikus, toksisitas reproduksi dan perkembangan menggunakan tikus, neurotoksisitas menggunakan ayam atau tikus, eksosisitas menggunakan lingkungan, dan pirogenitas menggunakan tikus. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu yang pertama, penggunaan hewan dalam suatu penelitian biologi dan biomedis harus memenuhi kaidah ilmiah yang berstandar internasional, antara lain pemenuhan asas kesejahteraan hewan atau animal welfare. Yang kedua, peneliti maupun praktikan haruslah mengikuti prinsip replacement, reduction, dan refinement sebagai prinsip etika ketika hendak melakukan penelitian penggunaan hewan. Yang ketiga, penggunaan hewan sebagai uji coba harus mengikuti etika yang telah disepakati. Yang keempat, tingkat prinsip dasar etik pelaksanaan penelitian menggunakan hewan percobaan. Yang pertama, 3 pilar prinsip estetik penelitian. Kemudian prinsip etik penggunaan hewan percobaan yaitu 3R tadi. Kemudian prinsip etik penelitian atau perlakuan hewan percobaan dengan 5F. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Untuk akhir kata terdapat pantun, siang-siang pergi kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mudah dipahami.